Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Indonesia Business Forum bersama saya Cisha Anissa. Tanpa terasa sebentar lagi kita menutup tahun 2022. Seperti kita ketahui sepanjang tahun 2022 ekonomi Indonesia tumbuh positif. Ini hal yang begitu membahagiakan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Meskipun beberapa negara mengalami konstruksi akibat pandemi COVID-19, bahkan juga situasi geopolitik perang Rusia-Ukraina. Tapi tadi Anda sudah mendengarkan bahwa Presiden Jokowi mewanti-wanti bahwa awan hitam masih menghantui tahun depan 2023. Apa yang harus kita lakukan? Ini yang merupakan bahasan saya di Indonesia Business Forum kali ini. Saya sudah bersama dengan dua narasumber saya di studio TV One. Di sebelah kiri saya sudah ada Ibu Suryani Motik yang merupakan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. Ibu Yani, selamat malam. Selamat malam, Mbak Caca. Sebelah kanan saya sudah hadir juga Ekonom Core Indonesia, Bapak Muhammad Faisal di sini. Selamat malam. Boleh mic-nya, Mas? Baik. Dan saya juga telah tersambung lewat sambungan Zoom di sini tenaga ahli Madya, Kantor Staf Presiden, Bapak Agung Gali Satwiko. Selamat malam. Assalamualaikum, Bapak Agung. Selamat malam. Waalaikumsalam, Mbak Caca. Selamat malam. Baik, mungkin sekarang saya ingin melihat ini merupakan ajang refleksi kita ya di sepanjang tahun 2022 ekonomi Indonesia tumbuh positif. Kalau dari dunia usaha, Ibu Yani, ini bagaimana melihat sepanjang tahun 2022 ini? Ya, terima kasih Mbak Caca. Ini tahun peralihan. Saya kira tahun depan juga masih peralihan. Kita kan baru selesai dari COVID ya, baru selesai dari COVID. Tapi sayangnya kita senang nih di pertengahan tahun, di sekitar bulan April Mei itu COVID sudah selesai, kemudian sudah mulai dibuka interaksi. Yang namanya bisnis kan interaksi gitu loh. Nah itu sudah terjadi. Kemudian dunia usaha sudah mulai bergeliat lagi. Nah tapi sayangnya di satu sisi kita senang kondisi dalam negeri COVID-nya membaik, ada tantangan di luar yang tadi Pak Jokowi bilang. Nah tantangan di luar perang Ukraina dengan Rusia yang punya dampak ke teman-teman pengusaha, misalnya kita lihat belakangan layoff, pengurangan terutama di produk tekstil dan produk sepatu ya. Nah itu tantangan. Kemudian tapi ada windfall tadi teman-teman yang di bidang resources. Nah cuma resources juga kelihatannya kecenderungannya harga puncak sudah sampai pada titiknya kan. Kecenderungannya ke depan ini menurun gitu loh. Nah ini tantangan dan peluang. Tantangan di dalam yang gak kalahnya lagi yang kita hadapi ini PMK. PMK dari keuangan buat teman-teman pajak gitu loh. Yang kita gak bisa susah gitu kita berkomunikasi sama pajak. Kalau dulu pajak akumulasi di akhir tahun, sekarang telat aja bayar. Kemudian bisa juga pajak bisa mempris uang kita di bank gitu. Nah itu persoalan tersendiri. Mudah-mudahan di ke depan nanti tantangan isu-isu atau persoalan-persoalan yang ini bisa diatasi. Artinya kita melihat tahun ini ada perbaikan, alhamdulillah COVID-nya sudah, tapi kita punya tantangan baru. Saya kira itu yang kita hadapi. Pastinya untuk menatap 2023 kita harus banyak belajar sepanjang tahun 2022 saat ini. Sebagai ekonom, bagaimana melihat apa sih yang menopang pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 tapi juga menjadi catatan untuk tahun depan? Ya, di 2022 itu sebetulnya dua faktor, eksternal dan internal. Nah, bagusnya itu sebetulnya tadi disampaikan ada windfall memang ya dari harga komoditas. Nah, itu banyak membantu dari sektor-sektor yang memang dia berorientasi ekspor dan komoditas. Nah, ini juga yang membuat kenapa satu sampai kepada APBN pun sebetulnya bisa surplus melebihi target gara-gara itu sebetulnya ya. Nah itu yang dari faktor eksternal memang ya. Walaupun faktor eksternal ini ada juga dampaknya ke dalam negeri dalam bentuk inflasi ya. Nah yang kedua tapi dalam negeri juga bagus nih sepertinya. Jadi setelah sepanjang sebetulnya tidak ada COVID, tidak ada lagi PPKM, PSBB, pembatasan ya sebetulnya ekonomi kita ini bergerak bagus ya. Kita bisa melihat sekarang sebetulnya konsumsi rumah tangga kita udah kembali di atas 5%. Terlepas dari windfall ya, dari harga komoditas pertumbuhan konsumsi rumah tangga udah di atas 5%. Artinya udah kurang lebih samalah dengan kondisi pra-pandemi. Ya tapi sekali lagi ini baru sampai semester pertama. Nah semester kedua ada tantangan baru. Dari inflasi yang sudah makin tinggi ya ada mulai dampaknya ke dalam negeri, ada pengetatan tingkat suku bunga global membawa juga kepada pengetatan tingkat suku bunga di dalam negeri. Nah ini yang ke depan di samping tadi faktor harga komoditas yang sudah mulai turun artinya windfall-nya udah mulai mengecil ya tahun depan. Ada tantangan baru lagi ya pengetatan moneter dan lain-lain yang ini yang saya rasa
kalau dari prediksi kami di Core sebetulnya 2023 agak sedikit lebih lambat dibandingkan tahun ini ya. Tahun ini kita prediksikan bisa tembus 5%, di tahun depan itu sedikit di bawah 5%, 4,5 sampai 5. Kalau kita melihat konsumsi rumah tangga yang sempat mengalami penurunan di kuartal ketiga itu bagaimana? Ya, di kuartal ketiga ya saya rasa ini memang tidak lepas juga ya tadi bahwa pertama inflasi juga sudah mulai di September ya. Nah, inflasi ini memang secara umum ke indikator makro agregat itu tidak terlalu banyak koreksinya. Baik. Tapi kalau kita melihat dari sisi keadilan ekonomi ini kenanya ke kalangan bawah. Nah, ini dari beberapa survei terakhir yang kita lakukan dalam beberapa bulan. Tinggi, daya beli jadi mulai turun. Daya beli mulai turun, terutama yang kena yang kalangan menengah bawah nih Bu, terutama. Ya kalau dari beberapa survei yang kita lakukan ke masyarakatnya agak marginal, nah itu dampaknya ternyata besar sekali. Walaupun dari pertumbuhan ekonominya ya masih di kisaran 5%. Mengenai konsumsi rumah tangga ini apakah dampak ini juga terasa karena dari dunia usaha banyak layoff? Ini seperti apa Ibu? Iya, kalau layoff juga kan pasti daya beli misalnya nih pabrikan aja yang Ya. sudah mulai besar-besaran layoff itu kan sepatu. Kemudian tekstil itu udah mulai kan karena permintaan di luar berkurang gitu karena perang tersebut. Atau kondisi ekonominya mereka juga ya inflasinya tinggi. Nah, karena akibatnya mereka di layoff kan mereka nggak punya penghasilan. Uang, iya benar. Nah, daya belinya kan berkurang juga. Bisa juga daya beli berkurang karena ada pengaruh inflasi. Kalau inflasi kan harganya tinggi. Yang tadinya bisa beli cabai setengah kilo, cabenya mungkin dikurang jadi seperempat gitu. Yang tadinya makan ayam gitu, satu keluarga misalnya 1 minggu sekali, ini bisa sebulan sekali. Pengurangan kan bisa terjadi di situ karena penghasilannya berkurang, ya harganya naik. Biasanya kan begitu. Oke. Rumusnya. Saya minta tanggapannya sekarang ke Pak Agung bahwa kita tidak terlepas ya, tidak hanya eksternal, internal kita juga menjadi catatan, ada pajak, konsumsi rumah tangga, kondisi dunia usaha, ini seperti apa Pak Agung menanggapinya? Ya, terima kasih Mbak Caca. Jadi kalau dari kami sebenarnya dari sisi pemerintah, kita melihat bahwa untuk tahun 2022 ini, komponen yang memicu pertumbuhan ekonomi itu kan lebih banyak didrive oleh konsumsi rumah tangga, kemudian investasi dan ekspor ya. Dan tadi memang betul bahwa kita mendapatkan durian runtuh karena kalau kita melihat dari harga-harga komoditas utama kita itu memang memuncak di triwulan kedua lah kira-kira ya tahun ini gitu. Nah, tahun depan gimana? Nah, tahun depan ini mungkin akan turun ya karena kenapa? Karena pada tahun ini itu banyak negara sudah mulai mengetatkan tingkat suku bunganya, jadi tingkat bunganya dinaikkan, akibatnya global growth kan akan turun ya tahun depan. Nah, tetapi apapun itu pemerintah stands ready gitu loh untuk melakukan dukungan-dukungan yang diperlukan baik kepada masyarakat menengah maupun yang bawah terutama ya. Tadi disampaikan ada masyarakat yang terdampak inflasi itu, maka pemerintah benar-benar combat ini untuk inflasi ini kita bisa turunkan. Bagaimana APBN itu di tahun depan itu bisa menjadi benar-benar jadi shock absorber gitu ya. Jadi bagaimana bisa kita memberikan bantuan sosial, kemudian subsidi, berbagai macam subsidi ya, BBM, listrik, dan LPG, kemudian kita kasih dukungan terhadap dana transfer umum dan sebagainya yang bisa menurunkan inflasi. Secara struktural kita coba kembangkan food estate sehingga inflasi pangan bisa diturunkan gitu ya. Nah, ini diharapkan semua langkah ini bisa menolong masyarakat kita semua sehingga pertumbuhan ekonomi kita walaupun akan turun tetapi masih di kisaran 5%. Saya kira gitu Mbak. Kira-kira apa sih sektor-sektor apa sih yang dipersiapkan untuk menopang supaya ekonomi kita di 2023 ini lebih baik, Pak Agung? Ya. Tentunya sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja itu harus kita perhatikan ya, mulai dari sektor industri perdagangan, kemudian pertanian ya, pertambangan itu akan kita dorong untuk kita berikan insentif-insentif, jadi supaya mereka ini bisa survive. Tadi kan disampaikan akan ada layoff itu kalau bisa diharapkan itu menjadi sangat minimal gitu ya. Kemudian sektor-sektor lainnya seperti sektor-sektor di bidang pangan ya, itu juga akan kita dorong supaya itu bisa menurunkan inflasi pangan. Itu Mbak. Baik, sesaat lagi kita akan bahas hal yang memang sudah jadi perbincangan oleh masyarakat baik kelas bawah ataupun juga menengah ke atas mengenai suku bunga ini atau lonjakan bunga kredit. Ada yang mengatakan 2023 adalah era bunga kredit selangit. Apakah benar seperti itu? Dampaknya seperti apa untuk dunia usaha bahkan juga ekonomi Indonesia sesaat lagi. Kalau kita cek di sosial media sepanjang tahun 2022 ini atau di penghujung tahun 2022, khawatir 2023 suku bunga
atau bunga kredit ini melonjak naik. Ini seperti apa sih? Mungkin saya ke Bu Yani dulu dari dunia usaha. Ya, Seperti apa ini? Mbak Caca, terus terang ini yang menjadi mungkin buat dunia usaha horor gitu ya. Oh. Kalau misalnya ini kejadian suku bunga double digit gitu. Kenapa? Pemerintah ya tetap tadi kalau memang niatnya akan bantu intervensi, tetap mesti ada insentif. Insentif itu diberikan ke dunia usaha. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman dari pengamat nanti bisa lebih tepat gitu. Tapi yang jelas kita butuh insentif dan tidak bisa dilepas lagi. Kemarin kan kita ada restru, kemudian juga pembayar suku bunga diturunkan gitu loh. Kemudian pembayarannya juga kartu kredit aja setengah dari tagihan. Misalnya tagihan minimum kan biasanya 10%, ini 5%. Di usaha kecil menengah kartu kredit itu banyak dipakai juga untuk modal kerja sebenarnya pinjaman itu. Gitu. Nah kalau ini naik lagi tidak dibantu, tidak ada insentif gitu, dilepas dan double digit, ini celaka gitu. Kenapa? Karena saya lihat ini balik lagi insentif perlu. Pajaknya juga mungkin perlu relaksasi. Ini pemerintah kemarin kan udah ngumpulin duit sampai surplus dari windfall gitu. Yeah. Nah sektor-sektor tertentu yang perlu dibantu, Mbok ya ada relaksasi juga, ada lebih bukannya tidak boleh bayar, tidak harus bayar pajak, tapi tidak semengerikan pada saat sekarang ini gitu ngegenjot. Karena sekarang kan sudah terpenuhi gitu. Misalnya sektor industri makanan, kemudian hotel dan pariwisata dan turunannya. Kemudian industri yang tadi layoff, yang tenaga kerjanya banyak. Memang tidak seluruhnya, kayak sektor resources kan nggak perlu dibantu gitu. Nah sektor-sektor yang saya sepakat betul tadi, yang menyediakan lapangan kerja termasuk UKM. Kalau dulu UKM ada tidak cukup KUR itu kan 500 juta. Padahal UKM yang 5 miliar, 10 miliar masih kecil juga gitu loh. Nah itu nggak termasuk gitu loh. Nah ini perlu juga ada semacam skema tertentu yang dibuat lagi oleh pemerintah sehingga UKM-nya lebih fleksibel, batasannya nggak KUR atau besar sekali gitu loh. Yang menengahnya enggak. Nah kita kan yang hilang nih menengah nih sekarang gitu. Nah itu yang saya kira ke depan yang perlu mendapatkan perhatian dan tetap dunia usaha kalau mau selamat itu mesti dapat bantuan insentif. Oke, Pak Agung boleh ditanggapi, ibarat kata bahwa dunia usaha ini di 2022 baru aja napas, tiba-tiba di 2023 horor kata Ibu Yani, butuh insentif juga ini, seperti apa tanggapannya? Iya Bu, iya Mbak Caca, terima kasih Bu Yani, tadi kami catat ya, tapi begini ya, memang kalau kita melihat tren pertumbuhan kredit itu sekarang makin naik terus itu, jadi sejak tahun 2021 pertengahan itu sudah trennya tuh pertumbuhan year on year itu bulanannya itu terus naik. Kenaikannya di sektor apa Pak? Ya, betul. Nanti kita akan melihat gradasinya ya. Tapi sekarang sudah 11,7%. Tetapi itu kan sebelum kenaikan tingkat bunga, Bu ya. Jadi artinya pada saat kenaikan tingkat bunga tadi, plus early sign dari seperti kayak PMI, kemudian konsumsi listrik yang kita lihat pertumbuhannya mulai negatif, itu menunjukkan memang industri-industri itu agak mulai pengaruh gitu dengan kondisi ini gitu. Jadi nanti tentunya kita akan melihat satu persatu Bu. Jadi tidak mungkin insentif itu akan kita obral ke semua industri kan. Nah terkait dengan tingkat bunga itu sendiri saya kira dari OJK sendiri sudah memperpanjang kan untuk restrukturisasi kredit. Kemudian tadi dibilang KUR itu sendiri sekarang tahun depan sudah naik loh. Jadi kalau tahun ini 373 triliun, tahun depan sudah menjadi 450 triliun gitu. Dan itu pun kita bunganya kita turunkan jadi yang untuk yang KUR yang ya, Pak, untuk tapi yang KUR super mikro. range-nya Pak perlu ditingkatkan Ya, batasannya. jadi tadi usulan Ibu dinaikkan Bu ya. Misalnya sampai 25 miliar gitu kali Bu ya. Gitu ya kira-kira mungkin ya Bu ya. Range-nya dinaikkan, tentunya degradasi suku bunga berbeda dari setiap range tersebut. Betul, ya memang betul Bu. Rencananya tahun depan ada degradasi suku bunga. Yang paling bawah cuma 3%, makin ke atas 6% gitu. Tapi tetap pemerintah subsidi. Tapi kami catat Bu, masukan dari Bu Yani. Makasih Bu. Oke, mungkin saya ke Pak Faisal. Sebenarnya kekhawatiran dari Ibu Yani ini cukup mendasar tidak sih jika tidak dunia usaha? Ya janganlah terlalu drastis berubah. April juga mungkin terlalu dekat atau diberikan insentif. Kalau tidak diberikan apa? Dunia usaha kolaps atau bagaimana? Ya. Saya mulai dulu dari tadi yang suku bunga. Jadi sebetulnya memang suku bunga kecenderungan untuk terus naik itu masih ada karena begini, kan kalau kita berbicara suku bunga merespon dua sebetulnya, apa yang terjadi di Amerika, the Fed dan juga inflasi.
Nah, di Amerika itu sudah mengetatkan tingkat suku bunga karena inflasi yang terjadi di sana. Nah, dari efek daripada beberapa kali sudah dinaikkan, ini dari sempat bulan Juni itu 9%, di Amerika sekarang sudah di level 7%, jadi udah mulai ada penurunan. Nah, tapi targetnya bukan sampai 7 saja, target itu sampai 2-3%. Jadi artinya selama belum sampai target itu akan terus naik, ya artinya akan ada respon dorongan daripada Bank Indonesia juga untuk mengikuti, ya. Nah, jadi dorongan tetap ada walaupun tidak sekencang yang tahun ini ya. Jadi kita prediksikan sih inflasinya tahun ini mungkin kita di kisaran 5,3 sampai 5,5%, tahun depan ya 3%-an ke 4% begitu ya. Nah, sekarang apakah insentifnya perlu? Begini, insentif yang sudah diberikan pada saat pandemi, PEN dan sebagainya itu adalah respon dari masa pandemi. Sampai sekarang scarring efeknya masih ada. Ya, jadi kalau scarring efeknya masih ada berarti pengurangan insentif phasing out-nya harus hati-hati. Nah, tapi ternyata bukan hanya scarring efek yang terjadi, ada tantangan baru, yaitu adalah inflasi global yang berdampak pada dalam negeri. Yang kedua juga slowdown, ya, potensi resesi di Amerika yang sudah kena sekarang kelihatan di industri tekstil dan juga sepatu. Jadi ada tantangan baru. Jadi menurut saya bukan hanya hati-hati dalam mengurangi insentif, menambah insentif pada sektor-sektor tertentu yang rentan tadi ya, yang menciptakan lapangan pekerjaan selain makanan, tapi yang lebih rentan juga adalah yang berorientasi ekspor. Ya, kalau yang berorientasi dalam negeri sebetulnya relatif lebih aman. Ya, yang berorientasi ekspor ke negara-negara yang rawan konflik, rawan resesi, ya. Nah, jadi itu yang mesti harus dilakukan. Saya rasa bukan hanya hati-hati dalam phasing out insentif untuk menghadapi 2023 normalisasi, tapi juga perlu ada skala prioritas pada sektor-sektor tertentu, malah justru ditambah, gitu ya. Oke, kalau misalnya ini tidak dilakukan, dampak ke masyarakat kecil seperti apa sih? Ya, dampak ke masyarakat kecil sebetulnya sudah kelihatan ya. Beberapa di sektor itu seperti tekstil dan juga sepatu udah kelihatan ada beberapa layoff ya. Yang kedua itu juga kalau yang kita melihat, kami juga barusan melakukan survei kepada sektor perikanan. Nah, masyarakat kecil di nelayan itu sebetulnya sejak kemarin ada kenaikan harga BBM bersubsidi. Nah, mereka itu sebetulnya tidak merasakan dampak daripada bantuan yang diberikan pemerintah di satu sisi. Yang kedua, mereka itu tidak bisa juga ketika biaya ongkos produksinya meningkat gara-gara BBM yang lebih mahal, tidak bisa lantas menaikkan harga jualnya. Kenapa? Karena daya beli daripada masyarakatnya juga mengalami penurunan. Jadi mereka tidak malah menaikkan harga jualnya, malah cenderung malah turun. Jadi kan aneh ya, karena ongkos produksi naik, tapi yang dijual harga produk jadinya malah turun. Nah, ini kan berarti ada tekanan yang lebih besar pada kelompok masyarakat rentan seperti ini. Pemerintah memang ingin merespon dengan memberikan BLT misalnya ya untuk kompensasi daripada BBM. Nah, tapi dari survei kami hampir semuanya masih belum dapat. Ya, jadi gini, dari sisi pemerintah mungkin sudah banyak yang kita berikan. Nah, tapi kalau ketika kita cek di lapangan ternyata masih banyak yang belum dapat, ini kan kita bertanya, ini sampainya kemana ini yang diberikan ya? Dari beberapa yang dilakukan oleh BPS juga di survei terhadap beberapa bantuan yang diberikan oleh pemerintah di tahun 2020, ini baru saja 2 tahun yang lalu. Nah, ini sebagian besar masyarakat miskin dan rentan miskin itu tidak mendapatkan bantuan BPNT pangan non tunai misalnya. Nah, itu menjadi catatan ya menurut saya buat pemerintah. Pak Agung, boleh ditanggapi dong, kita apresiasi BLT yang sudah diberikan oleh pemerintah, ini merupakan hal yang luar biasa, tapi ternyata efektivitasnya ini juga diuji karena masih banyak yang belum mendapatkan, bahkan juga belum jadi obat yang mujarab, karena memang ternyata harga-harga masih tinggi, daya beli ini juga seperti apa? Ya, jadi kalau mengenai masalah yang tadi disampaikan, itu sebenarnya sumber utama permasalahan adalah validitas dari data itu sendiri kan gitu ya. Dan memang pemerintah ya saat ini sedang memperbarui dan memperbaiki data-data terpadu kesejahteraan sosial atau kita kenal dengan DTKS ya. Baru-baru ini kan kita juga sedang melaksanakan pemetaan ya melalui Reksosek, dan khusus untuk masyarakat miskin ekstrim kita sudah punya data namanya data percepatan penanganan kemiskinan ekstrim gitu ya. Nah, itu data-data seperti itu nanti kita harapkan ya
bisa menjadi backbone yang pas. Memang betul, kalau di lapangan itu kalau kita melihat masih ada inclusion error atau exclusion error. Dan tetapi khusus misalnya kayak DTKS, itu dari bawah sudah diberikan sarana untuk melakukan updating setiap 1 bulan sekali. Maksudnya dari bawah itu dari level RT, RW, kemudian sampai kelurahan, kecamatan, dan seterusnya itu akan bisa naik ke atas setiap bulan sekali, itu harus diupdate gitu ya. Jadi kalau mereka melihat ada masyarakatnya yang tadinya miskin kemudian sudah menjadi kaya, tidak perlu lagi dong itu dikasih, nah itu bisa dikeluarkan dari DTKS, itu bisa diusulkan dari bawah sekarang. Demikian juga yang tadinya nggak dapat, yang mestinya dapat atau exclusion error, nah itu harus dilakukan. Tapi benar Mbak, memang itu yang kita akui bahwa masalah data ini masalah yang sangat kompleks dan sulit. Nah, sesaat lagi kita tidak hanya membahas kebijakan mengenai BLT yang menjangkau masyarakat miskin dan juga rentan miskin, kebijakan dari Presiden Joko Widodo untuk hilirisasi bahan tambang yang dimiliki Indonesia, ini juga menarik untuk kita bahas sesaat lagi di Indonesia Business Forum. Salah satu hal penting yang kita lakukan adalah hilirisasi, stop ekspor bahan-bahan minerba kita. Memang kita tidak lakukan drastis stop semuanya, enggak, tapi satu persatu harus. Nikel sudah rampung, sehingga nilai tambah melompat. Lompatan nilai tambah itu yang kita dirugikan berpuluh-puluh tahun. Pajak enggak kita dapat, kalau kita ikut memiliki dividen enggak juga dapat, royalti juga enggak dapat, ya ekspor juga enggak dapat, pembukaan lapangan kerja kita juga enggak dapat apa-apa. Rugi besar kita, meskipun kita digugat, enggak apa-apa. Nikel digugat, ini nanti yang kita umumkan lagi ini digugat lagi, enggak apa-apa. Suruh gugati terus. Ya, ibarat Presiden Jokowi menggunakan segala macam cara untuk membuat ekonomi Indonesia ini lebih menggeliat. Salah satunya adalah hilirisasi bahan-bahan tambang yang dimiliki oleh Indonesia. Saya mau ke dunia usaha, Ibu Yani. Sekiranya seberapa besar nanti ini akan mendukung dunia usaha? Hilirisasi di semua sektor itu dibutuhkan. Ya. Jadi udah jelas yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dari pajak, kemudian dari tenaga kerja, kemudian dari transfer of knowledge gitu ya. Nah itu kan semua terjadi di hilirisasi, dan saya kira bukan hanya di tambang saja, industri kesehatan itu hampir mayoritas semuanya impor gitu loh. Nah ini juga perlu hilirisasi. Jadi hilirisasi di banyak sektor itu yang kita masih memang impor tinggi, itu perlu segera dilakukan. Tapi dengan catatan, ini manfaat sebesar-besarnya harus jatuh ke negara dan ke pengusaha Indonesia. Wah, itu dia gitu. tuh ya. Catatan ya, karena beberapa hilirisasi kita nggak menikmati. Ada pembebasan 60 tahun, 50 tahun gitu loh. Nah itu yang nggak boleh terjadi gitu. Jadi pajak oke gitu. Dan juga misalnya keikutsertaan pengusaha Indonesia di dalam hilirisasi tersebut. Apalagi Pak Jokowi udah mau pasang badan. WTO mau sikat saya, mau tuntut saya nggak apa-apa, saya pasang badan. Nah kalau udah pasang badan itu sekalian pengusaha Indonesianya harus ikut. Baik, mantap ini. Mungkin Pak Agung boleh ditanggapi bahwa hilirisasi tambang oke, apapun oke, asal ke Indonesia bahkan juga ke dunia usaha. Pak Agung. Iya, betul ya. Saya kira yang disampaikan tadi saya setuju ya. Memang begini, hanya saja pada saat hilirisasi itu kan untuk menarik investasi di sektor hilir, itu kan kita harus memberikan insentif-insentif. Ya. Makanya tadi ada tax holiday, ada pembebasan biaya masuk, biaya keluar, dan sebagainya. Memang itu tidak dinikmati dalam waktu singkat bagi APBN atau bagi Indonesia ya. Tetapi paling tidak ada beberapa aspek lain, misalnya penyerapan tenaga kerja, mendatangkan devisa, itu bisa. Nah iya Pak, tenaga kerja Indonesianya juga mesti banyak gitu, asingnya mesti dibatasi ya, juga. Betul. Asingnya harus dibatasi juga. Memang atau paling tidak kalaupun ada asing, itu sudah diatur sih sebenarnya. Itu mereka harus berapa lama sehingga bisa melakukan alih teknologi gitu ya. Tapi memang semangatnya gitu sih, karena kan kita kan tidak bisa selamanya untuk ya, Pak, pengawasannya juga perlu Pak. Ya, pengawasan khususnya dari Kementerian Tenaga Kerja nanti ya Bu ya. Kita tidak bisa selamanya mengandalkan dari komoditas kan. Contohnya kalau kayak nikel itu, kalau kita lihat datanya itu ya ekspor di tahun 2014 itu 17 triliun nikel dan turunan 2014 ya. Sekarang itu 2021 itu sudah 326 triliun. Jadi itulah dampak dari hilirisasi nikel gitu ya. Jadi kita coba di bauksit gitu. Kemudian batu bara juga kita ubah jadi di metal ether.
kemudian CPO kita masukkan ke B35 dan sebagainya. Itu akan kita arahkan ke depan seperti itu. Mas Faisal, bagaimana tanggapannya? Ya, intinya hilirisasi itu kalau buat saya seperti kita mencoba untuk naik kelas kastanya. Karena dalam rantai pasok global itu yang menyediakan bahan baku itu adalah kasta paling rendah. Nah, kita pingin yang lebih tinggi lagi dalam penciptaan nilai tambah dan manfaatnya juga ke dalam negeri tadi ya. Karena nilai tambah, lapangan kerja dan penerimaan negara dan lain-lain. Saya sepakat tadi semestinya bukan hanya di tambang saja, tapi juga di sektor-sektor yang lain, termasuk juga ada di pertanian mestinya. Nah lalu, tapi yang harus diperhatikan tadi juga salah satunya disebut juga oleh Bu Yani adalah memang pengawasan. Nah mengambil contoh misalkan di nikel ya, nah ini idenya sebetulnya konsepnya bagus sekali ya, kalau bisa sampai kita bisa membangun sampai ke industri hilir. Katakanlah kita impiannya pengen sampai baterai listrik atau kendaraan listrik misalnya. Itu bagus sekali kalau linkage-nya nyambung dari hulu sampai ke hilir. Nah tapi sampai dengan smelter kita perlu melihat dulu dari tata kelolanya harus bagus. Jangan menguntungkan di satu pihak. Misalkan karena kita ingin mendatangkan investor smelter jadinya investor smelternya jadi punya bargaining power yang lebih tinggi misalkan gitu ya. Harus ada tata kelola niaga yang bagus dengan penambangnya juga, pengawasannya juga dalam hal kalau memang dilarang misalkan ya nikel dilarang, boksit dilarang, diawasi benar-benar dilarang. Jadi jangan ada catatan kemudian ada yang ilegal kemudian bocor keluar. Nah itu kan butuh pengawasan dan yang tidak gampang itu ya. Jadi menurut saya sih itu. Jadi ibaratnya konsistensi itu diperlukan. Konsistensi, betul. Tapi pemirsa bicara mengenai konsistensi memang menarik adalah bahwa kita tahu ada sesuatu yang tidak konsisten di pandemi COVID-19. Kebijakan pembatasan yang berubah-ubah. Ternyata ada kabar baik nih, Presiden Jokowi segera akan menandatangani keputusan Presiden terkait penghapusan PPKM. Mungkin dari dunia usaha dulu Bu Yani, tanggapannya bagaimana? PPKM itu sebagai impact dari kondisi COVID dan bahayanya COVID terhadap kesehatan dan keberlangsungan hidup manusia. Betul. Kan itu dibuatnya seperti itu. Nah, semakin ke sini Omikron itu kan semakin tidak bahaya. Jadi PPKM walaupun dibuat sama pemerintah itu nggak punya efek ke dunia usaha dan ke orang banyak. Ada PPKM-nya hampir basa-basi, mohon maaf lahir batin gitu ya. Ada PPKM, ada yang pakai masker, ada yang enggak gitu kan. Dan juga itu nggak diberlakukan, artinya selama intinya bukan di PPKM-nya, di kondisi COVID-nya. Selama COVID itu tidak membahayakan, PPKM dilepas buat dunia usaha bagus. Dan sekarang ini saya boleh bilang walaupun masih berlaku hampir tidak ada gitu. Semakin kesini nih setelah Omikron itu dampaknya kecil sekali terhadap dunia usaha. Tapi balik lagi, kita kan negara bukan yang menerapkan zero COVID, zero tolerance terhadap COVID seperti Cina gitu. Jadi kalau toh nanti kecuali tacut ya nauzubillah min zalik gitu, yang namanya ada misalnya varian baru yang mematikan, kalau itu naik lagi dan itu harus diterapkan, kemanusiaan tetap nomor satu. Baik. Buat kita sepakat itu. Jadi kita nggak terlalu khawatir lah. Kita nggak pesimis terhadap PPKM, kita senang PPKM ditiadakan lagi. Dan memang sebenarnya prakteknya 2 bulan 3 bulan terakhir kita sudah memperlakukan PPKM hampir tidak ada. Oke. Tapi kalau dari pemerintah ini bagaimana ini mengenai keputusan untuk menghapus PPKM? Pak Agung. Cuma mungkin satu, Pak Agung, sorry, Pak Agung, sorry. Bagaimana Ibu? Silakan Ibu. Sorry, Pak Agung, cuma mungkin satu nih, implikasi dari kebijakan ini, gitu, ini kaitannya nanti dengan insentif. Karena kalau di kebencanaan, begitu sudah lewat pasca darurat, implikasinya terhadap anggaran. Nah ini yang perlu diantisipasi gitu loh. Kita senang PPKM-nya tidak ada, cuma kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kondisi yang darurat COVID tadi itu yang kelihatannya perlu hati-hati. Oke, Pak Agung boleh tanggapi? Ya, jadi kalau dari sisi pemerintah sebenarnya kan kita memantau terus ya perkembangan COVID ya, mulai dari total kasus, total kematian, kasus aktif, reproduction rate yang di bawah 1 ya. Jadi angka-angka itu so far sangat menggembirakan gitu. Jadi artinya why not kita PPKM kita stop gitu ya. Tadi saya tergelitik juga tadi disampaikan juga walaupun sekarang ini masih ada PPKM dan sebelumnya itu ternyata kan masyarakat sudah tidak lagi melihat itu sebagai suatu hal yang ketat gitu ya. Kalau saya juga pergi ke pinggiran-pinggiran kota itu sudah nggak ada itu yang sebenarnya pakai masker. Itu agak-agak ini sih sebenarnya. Masyarakat itu terlalu ya udahlah udah kayak udah nggak ada gitu ya. Tetapi dampaknya sih kalau kita melihat dari sisi perekonomian bagus,
Dan dari sisi pemantauan pemerintah pun ternyata walaupun seperti itu pun kita melihat angka-angkanya terus turun gitu. Jadi kita oke-oke saja, Mbak. Oke, kalau dari Mas Faisal seperti apa? Ya, saya rasa sejalan dengan vaksinasi yang juga makin luas, ya, dan juga adaptasi daripada masyarakat, kecuali tadi yang memang ada yang tidak comply juga ya. Nah, ini penghapusan PPKM tuh memang ada make sense lah ya kalau kita melihat perkembangan terakhir. Dan jadi lebih tapi tetap kepada kewaspadaan juga terhadap varian baru udah pasti ya. Dan kalau saya melihat dampaknya PPKM terhadap ekonomi, ya tadi yang sampaikan Bu Yani juga, sebetulnya makin kesini tuh makin impactnya ke ekonomi makin kecil, walaupun ada PPKM. Jadi terakhir yang agak ketat kan di Omikron ya, di awal tahun. Nah itu kalau kita bandingkan dengan waktu varian Delta tahun 2021, dampaknya ke ekonomi jelas lebih sedikit, padahal Omikronnya lebih banyak. Maksudnya kasusnya lebih banyak, jauh lebih banyak. Jadi saya melihat dari sisi kekhawatiran terhadap ekonomi juga makin rendah. Kecuali kalau ada yang ini kita tidak inginkan ya, varian yang betul-betul memang mematikan ya. Nah itu yang memang mau tidak mau memang kemanusiaan nomor satu ya. Oke, pemirsa sebenarnya bahasan saya malam hari ini masih pemanasan karena 2023 yang paling harus kita antisipasi adalah ancaman resesi global dan 2023 untuk Indonesia, tahun politik sesaat lagi. Di segmen terakhir ini sebenarnya bukan untuk menakuti, tapi untuk mengantisipasi 2023 kekhawatiran resesi global dan tahun politik untuk Indonesia. Dunia usaha, Bu, bagaimana ini? Apakah akan berpikir untuk gimana tahun 2023? Kita tidak tahu, serba tidak menentu, seperti apa? Gini, kalau buat dunia usaha ada dua pendekatan. Ya. Yang pertama kehati-hatian, yang kedua melihatnya ini tantangan, yang kedua melihatnya opportunity. Opportunity dalam artian begini, terutama pengusaha-pengusaha kecil menengah. Ini tahun politik spending banyak nih dari partai-partai, kaos, kemudian IO, kemudian kegiatan-kegiatan. Nah ini kan opportunity bisnis, ini sebenarnya bisa menghangatkan ekonomi. Gitu, kita ngelihatnya itu. Tapi di sisi lain untuk investasi tahun politik ini juga buat orang yang investasi wait and see gitu loh. Nih nanti apakah pemerintah yang baru kebijakannya ke arahnya kemana gitu. Ya kita lihat sendiri deh, ganti menteri aja udah ganti kebijakan. Kita nggak punya kesepakatan pembangunan 5 tahun atau Indonesia bikin blueprint 25 tahun. Tapi adakah kita taat terhadap blueprint yang kita buat? Indonesia mau tahun berapa tuh untuk menjadi negara yang sudah apa istilahnya deh, superpower ya, atau negara maju lah, negara maju masuknya. Tapi adakah pengawasan terhadap itu? Ganti menteri, ganti kebijakan. Contoh sederhana, penyakit kuku mulut kuku. Awalnya kan nggak boleh, negara-negara yang belum bebas. Terus ganti lagi kebijakan menteri, boleh masuk, begitu masuk kena bawa penyakit, akhirnya ternak kita di sini habis. Nah ini kan karena ganti kebijakan. Begitu ganti kebijakan tanpa disadari implikasi terhadap ekonomi dan dunia usaha sangat besar. Oleh sebab itu biasanya itu wait and see. Siapa dulu nih, tone-nya bagaimana nih, terus kecenderungannya bagaimana gitu. Itu pasti dilihat siapapun, walaupun boleh dibilang misalnya penerusnya Jokowi, orang favoritnya Jokowi, apa betul sama Jokowi? Nggak usah lah Jokowinya, menterinya aja juga beda, dirjennya aja udah beda gitu loh. Pak Agung, boleh ditanggapi dong, bagaimana bisa didorong investasi untuk 2023 ini lebih baik dibandingkan tahun sekarang? Sementara dari dunia usaha mengatakan lebih baik wait and see lah, kita nggak tahu nanti pemimpin yang akan terpilih seperti apa, bagaimana? Iya, jadi sebenarnya hal ini sudah kita cium juga ya. Artinya pertama gini dulu, pertama bahwa kita kan mengalami pemilu ini kan tidak hanya sekali ini saja ya. Jadi artinya sudah beberapa kali lah kita ngalamin pemilu dan selalu kita oke-oke saja kok. Jadi artinya di situ sebenarnya kita bisa mengatasinya gitu loh. Nah kemudian kalau tadi terkait ganti-ganti kebijakan, memang kalau dari sisi pemerintah kebijakan itu berganti itu pasti ada dasarnya gitu ya. Dan kita sedapat mungkin ya, kalau tadi memang diharapkan ada yang 30 tahun ya, kebijakan rencana pembangunan menengah jangka panjang gitu ya, RPJPN dan sebagainya itu sedang kita bahas sih. Tetapi kayak IKN gitu kan, itu kan kita tuangkan dalam undang-undang gitu ya. Jadi kita harapkan dengan kohesivitas dari partai politik dan juga pemerintah itu bisa dilaksanakan oleh partai politik dan pemerintah di berikutnya gitu. Nah hal-hal seperti ini yang kita coba kita tuangkan dalam bentuk-bentuk ketentuan-ketentuan yang bisa mengikat komitmen bersama gitu untuk tetap dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya gitu.
Tapi kalau dari sisi kita sih mungkin tidak begitu banyak, tidak terlalu signifikan ya. Artinya hal tersebut mungkin iya menjadi pertimbangan buat mereka untuk melakukan investasi itu tertunda. Tetapi saya kok lihatnya tidak terlalu signifikan ya. Bisa diambil contohnya di berbagai pertumbuhan ekonomi kita di masa-masa pemilu yang lalu ya. Coba dilihat itu kayaknya nggak terus turun anjlok, nggak juga sih. Investasi tetap positif pertumbuhannya. Oke, mungkin saya ke Mas Faisal. Sepakat nggak sih bahwa kita pemilu tidak sekali ini saja betul, tapi apakah ini juga kita harus antisipasi karena memang tahun depan juga ancaman resesi global juga dan kita akan berganti presiden. Pak Jokowi sudah 2 periode, nanti ada yang baru lagi pasti dengan cara yang baru, seperti apa? Ya betul, jelas ya. Jadi masalahnya tahun politiknya bertepatan juga dengan di mana ada kekhawatiran akan resesi dari sisi eksternal. Jadi sebetulnya kekhawatiran dari global dan juga berkelindan dengan tahun politik di domestik. Jadi mau tidak mau memang perlu ada antisipasi terutama juga dari sisi investasi ya. Nah sebetulnya ini kan sesuatu yang berulang terus ya. Sebetulnya kalau kita melihat juga di kemarin-kemarin di tahun-tahun menjelang tahun pemilu atau pilpres ya memang tidak semuanya sih anjlok. Saya melihat dari data memang betul ya. Jadi ada yang memang pada saat menjelang pemilu itu investasinya agak sedikit lebih slow down ya, tapi ada juga yang tidak gitu ya. Nah jadi memang tidak konklusif ya kalau berdasarkan data dari secara historis. Nah tapi begini yang menjadi pelajaran sebetulnya yang dikhawatirkan dari pengusaha saya rasa masalah konsistensi setelahnya. Jadi ya dalam jangka panjang kalau ada memang satu kebijakan ya yang butuh komitmen jangka panjang. Ini kan banyak sebetulnya. Nah, jadi ini yang perlu ada lessons learned untuk memperbaiki ke depan. Ya, jadi supaya tidak ada kekhawatiran yang berlebihan menjelang tahun-tahun politik seperti itulah. Karena kalau tidak akan berulang setiap 5 tahun ya seperti ini gitu. Nah, penguatan dari sisi rencana jangka menengah, jangka panjang yang untuk memastikan walaupun memang pemimpin misalkan berganti ya, paling tidak hal-hal yang pokok ya yang menjadi komitmen bersama. Nah, ini perlu ada dari sisi regulasi, dari sisi kebijakan jangka panjang perlu diperkuat ya. Termasuk perencana lembaga-lembaga yang merencanakan dalam jangka panjang. Nah, ini kan perlu ada menjadi betul-betul menjadi reference maksud saya gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar rencana tapi sebetulnya tidak terlalu banyak menjadi reference. Nah, ini kan yang harus kita benahi bersama ke depan ya supaya tidak berulang kekhawatiran ini setiap 5 tahun sekali. Baik, terima kasih Pak Agung, terima kasih Bu Yani, terima kasih Mas Faisal. Apa yang kita perbincangkan malam hari ini pemirsa ini merupakan menjadi catatan di tahun 2022 bukan untuk membangun rasa pesimisme tapi untuk membangun rasa optimisme. 2023 Indonesia siap. Saya Cica Anissa menutup Indonesia Business Forum. Selamat malam, sampai jumpa.